yang dicintai Allah, alhamdulillah sudah masuk waktu adzan, tanda waktu berbuka puasa sudah tiba. Dan kita perlu tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manusia terbaik adalah mereka yang mendahulukan berbuka. Jadi begitu adzan berbuka, maka hendaknya kita segera berbuka. Jangan lupa awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya juga yang tidak kalah penting, ketika kita berbuka, kita diminta idza aftara ahadukum falyuftir ala tamam. Di saat kita berbuka, maka hendaklah mendahulukan berbuka itu dengan kurma terlebih dahulu. Jangan yang lain. Ini kebiasaan di tempat kita mungkin ada gorengan, ada cendol, ada atau apalah ya. Ini bukannya tidak boleh, silahkan, tapi usahakan mengikuti sunnah tadi dengan mendahulukan berbuka dengan kurma. Fa'ilam yajid, kalau seandainya belum mendapatkan fa'alal ma, maka hendaknya dia berbuka dengan air putih. Air putih ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia membersihkan. Artinya bisa jadi dia menyehatkan. Dan kalau kita lihat dari segi kesehatan, berbuka dengan kurma dan air putih ini ternyata sungguh sangat baik untuk badan ya, yang sudah lama mungkin dia tidak mengkonsumsi makanan. Mudah-mudahan berbuka puasa ini ditambah dengan ketika kita berbuka banyak berdoa kepada Allah, insya Allah ini menjadikan puasa kita menjadi lebih berkah lagi. Dan inilah poros syurga. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجid الأقصى. Inilah 3 poros surga dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan penuh rahmat, bulan Ramadan. Hari demi hari kita puasa, seharusnya bisa membuat kita semakin bertakwa. Syariat Shaum adalah menahan haus dan lapar, serta segala hal yang membatalkannya. Namun pada hakikatnya, Allah menyuruh kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Memang bukan hal yang mudah, mengingat hadiahnya adalah ridho Allah Ta'ala. Jika puasa bagi sebagian kita yang berada di Indonesia sudah cukup berat, ada baiknya kita berkaca pada saudara kita yang ada di Yerusalem. Umat muslim yang ada di kota ini berjumlah 200.000 jiwa. Merekalah yang bahu-membahu mempertahankan Baitul Maqdis. Di tengah segala keterbatasan, mereka yang berada di sekeliling Masjidil Aqsa justru luar biasa. Walau berada di daerah konflik, tidak ada gurat khawatir di wajahnya. Walau harus terpasung oleh kekuasaan Yahudi, umat muslim di Yerusalem malah kian kuat. Masya Allah, keceriaan yang membuat tim poros surga dan jamaah justru semakin terenyuh. Senyum yang memberi kekuatan di segala keadaan. Tawa renyah penuh keyakinan bahwa Allah senantiasa ada untuk mereka. Sahabat yang dicintai Allah, ini saudara-saudara kita yang kecil-kecil lucu-lucu ya. Mereka anak-anak Palestina. Ya, dilihat dari wajah mereka, lihat ada wajah sulit, susah, tidak ada. Semuanya bahagia. Semuanya gembira. Nah, padahal hidup mereka nampaknya kalau saya lihat dari segi ekonomi di bawah kita jauh ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah mereka mampu menunjukkan pelajaran ini kepada kita, bagaimana menjadi orang muslim yang senantiasa semangat tanpa ada putus asa dan terus berbahagia. Kalau seandainya saya dalam keadaan susah, biasanya berkaca dengan mereka. Bagaimana mereka menghiasi hari-harinya dengan senyuman. Dan ternyata senyuman itu yang bisa mengurangi berbagai macam bentuk masalah yang ada dalam hidup kita.
Sahabat yang dicintai Allah, jangan kalah dengan mereka. Di tengah himpitan hidup yang begitu sulit, mereka tetap ceria. Mereka tetap qanaah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah poros surga. Bisa bicara. Cacati takulin poros surga. Kompleks Masjidil Aqsa yang penuh keberkahan ini memang jadi tempat bermain bagi anak-anak muslim yang tinggal di sekitar kota lama Yerusalem. Mulai dari lepas asar hingga menjelang maghrib, halaman Masjidil Aqsa jadi tempat anak-anak bercengkerama. Baitul Maqdis juga merupakan tempat bermain paling aman karena kawasan dalam masjid hanya boleh didatangi umat Islam. Allah memang telah menjamin keberkahan komplek masjid seluas 144 dunum. Luas yang setara dengan 14,4 hektar. Bukan hanya di bagian dalam masjid, namun termasuk juga di bagian luar. Kesucian kota Yerusalem tidak lain adalah karena keberadaan Masjidil Aqsa. Masjid ini juga bukan sekedar bekas kiblat umat muslim, namun juga harga diri umat muslim di mata dunia. Sudah selayaknya kami, jamaah dan tim poros surga, terus menggali tentang keistimewaan masjid ini. Alhamdulillah, kami berkesempatan menjelajahinya. Semoga ada hikmah dari simpul-simpul sejarah Masjidil Aqsa ini. Sahabat yang dicintai Allah, insya Allah kita akan bertemu dengan Imam Besar Masjidil Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunaina dengan beberapa jamaah kita ya. Masya Allah, di sela waktu sibuk, Imam Masjidil Aqsa, Syekh Yusuf Abdul Wahab Abu Sunainah bersedia mencurahkan sedikit ilmunya. Pesan dari Syekh Yusuf pada jamaah pun hanya sederhana. Beliau mengingatkan jamaah untuk terus meningkatkan imannya. Usia tidak akan istimewa jika tak ada Allah di dalamnya. Menurut Syekh, akan sangat rugi jika kita berumur panjang namun membuatnya sia-sia, sebatas memenuhi ruang usia dan harta benda dunia. Umur orang yang panjang itu, orang yang umurnya panjang di dunia ada 5. Awal wahid Iblis alaihi la'inullah. Yang pertama Iblis, makhluk yang panjang usianya, Iblis. Dajjal. Lalu yang kedua Dajjal. Summa Sayyidina Idris. Lalu yang kedua Nabi Idris alaihissalam. Summa Nabiyullah Isa. Lalu yang keempat adalah Nabiullah Isa. Summa Al-Khadr alaihissalam. Yang kelima adalah Khidir alaihissalam. Khamsa mu'ammarun. Yang 5 ini semua yang diberikan oleh Allah usia panjang. Wa aktsaruhum umran Iblis. Yang paling panjang usianya adalah Iblis. Walau kana tulul umur fihi khair lama ammara Allahu Iblis. Kalau seandainya dalam panjangnya umur itu ada kebaikan, maka niscaya Iblis itu yang paling baik. Ya. Nahnu nuhibbul haya wa Iblis yuhibbul haya. Ya, kita suka dengan hidup dan kita perlu tahu juga Iblis juga suka dengan kehidupan. ولأن الحياة ليست ذات قيمة الله تعالى أعطاها لإبليس. Ya, karena hidup itu bukan sesuatu yang berharga di mata Allah, maka Allah kasih saja ke Iblis. Kamu minta umur panjang, kasih sama Allah. Dari Syekh pula, kami semakin yakin kalau Masjidil Aqsa adalah rumah para nabi. Di tempat inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah bersama 124.000 nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di masjid ini sebelum melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Sahabat yang dicintai Allah, di sebelah barat masjid, benteng tinggi berdiri berhadapan dengan Bukit Zaitun. Dari dalam, seperti kami tingginya hanya 5 meter. Namun dari luar, tinggi benteng mencapai 40 meter. Setiap perebutan wilayah Yerusalem hanya satu yang sebenarnya diperebutkan, yaitu Masjidil Aqsa. Tanah ini pertama kali didapatkan oleh Nabi Daud alaihissalam.
kemudian diteruskan sang anak. Dan tempat ini pernah jadi istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah yang membuat Baitul Maqdis menjadi perebutan tiga agama. Walaupun wilayah Yerusalem berada di tangan Israel, alhamdulillah Masjidil Aqsa masih milik umat Muslim. Dari penuturan Syekh Yusuf pula, ternyata keluarga Ali Imran tinggal di sudut Masjidil Aqsa. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, Ali Imran adalah orang tua dari Siti Maryam, ibu dan Nabi Isa Al-Masih. Tidak hanya itu, dari kisah keluarga Imran yang diceritakan dalam Al-Quran, terkait juga kisah Nabi Zakaria yang merupakan menantu keluarga Imran. في سورة آل عمران هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. Beliau Zakaria lama sekali berdiri di mihrab itu minta kepada Allah agar Allah berikan keturunan kepada beliau. Lalu doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mendapatkan anugerah berupa Yahya. ولذلك الله تعالى بشر السيدة مريم بالولد. Maryam mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan putra. وبشر زكريا بالولد. Lalu juga memberikan kabar gembira kepada Zakaria dengan anak. هذه ولدت عيسى وهذا ولدت Yahya. Yang ini melahirkan Isa dan yang ini melahirkan Yahya. عيسى ويحيى أولاد الخالات. Dan makanya Isa dan Yahya itu saudara dekatnya. ويحيى كان يسجد لعيسى وهو في بطن أمه كما جاء في الحديث. Ada beberapa hadis mengatakan bahwa Yahya sujud ke Isa ya, dan dia sedang berada di perut ibunya. Sungguh istimewa mendengar cerita Syekh Yusuf, dan tanpa sadar kalau kami berada di taman bermain Nabi Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam sewaktu masih kecil. Dalam Masjidil Aqsa ini pula lah Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu kenabiannya. Subhanallah. Cerita Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa alaihissalam ini mengajarkan kami bersabar dengan kehendak Allah serta yakin kalau Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sahabat yang dicintai Allah, selama di negeri Syam, jamaah tidak hanya menghabiskan waktu di dalam Masjidil Aqsa. Kami juga datang ke jantung negara Israel di Tel Aviv. Kota Jaffa berada di bagian selatan Tel Aviv dan berhadapan langsung dengan Laut Mediterania. Laut Mediterania merupakan laut yang memisahkan tiga benua. Laut ini membentang di Eropa bagian selatan, Afrika bagian utara, dan di bagian barat benua Asia. Luas wilayah Laut Mediterania mencakup 2,5 juta meter persegi. Laut ini menjadi lalu lintas pertukaran budaya serta perdagangan sejak zaman Mesir, Yunani, hingga Romawi kuno. Tak hanya mengagumi keindahan Laut Mediterania di Java, ternyata Islam juga menyimpan cerita kenabian di tempat ini. Kisah Nabi Yunus yang masyhur karena ditelan ikan paus ternyata terjadi di Laut Mediterania. Nabi Yunus pernah berdakwah di tanah Syam, bahkan menetap selama 1 tahun di daerah Hebron. Sebelum Allah menguji Nabi Yunus dengan ditelan ikan paus, dirinya berangkat dari kota Java ini. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah di belakang saya ada Laut Mediterranean. Saat ini saya sedang berada di Java, salah satu kota yang sekarang ini berada di daerah Tel Aviv. Dan di tempat ini tempat diyakini di mana dulu Nabi Yunus atau Nabi Dhunnun
ditelan oleh ikan paus, lalu dikeluarkan juga di tempat ini. Ketika Nabi Yunus kala itu keluar pergi dari kaumnya untuk tidak mendakwahi mereka lagi, akan tetapi akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditelan oleh ikan paus ya, sampai beberapa waktu ada di ikan itu tapi akhirnya dikeluarkan. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa bisa dikeluarkan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ya, wa nada fidz dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah sudah menegaskan bahwa ketika berada di dalam perut ikan itu ternyata ada satu wirid, ada satu zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus, Nabi Dhunnun alaihi salam. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk bahagian orang-orang yang zalim. Dan ternyata yang terjadi apa? Fastajabna lahu. Diterima itu zikir. Tidak ada doanya, diterima itu zikir. Lalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah Allah menyelamatkan seorang hamba. Sahabat yang dicintai Allah, dari zikir ini kita belajar ya, bahwa ternyata di dalam zikir itu satu, tauhid, mengesahkan Allah terlebih dahulu. Lalu dua, mensucikan Allah. Lalu ketiga, mengakui kezaliman dirinya, mengakui kesalahannya. Dan ternyata tiga faktor ini yang mampu membuat Nabi Yunus alaihi salam terselamatkan dari perut ikan. Maka sahabat yang dicintai Allah, harusnya puasa kita mampu untuk melatih ini. Melatih diri menjadi manusia bertauhid. Melatih diri menjadi manusia yang mampu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa melatih diri untuk mengkoreksi. Adakah kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat? Lalu kalau kita tahu bahwa kita itu zalim, setelah itu kita mohon ampun kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Maka kalau ini dilaksanakan insya Allah, segala macam kebutuhan, keinginan, hajat, kesulitan, Allah akan berikan jalan keluarnya kepada kita. Ini juga dijelaskan oleh Rasul SAW dalam hadis Tirmidzi. Ketika Nabi SAW menerangkan tentang zikirnya Nabi Yunus ini, maka Nabi menjelaskan, fa'innahu lam yad'u rajulun muslim fi syai'in qattun illa istajaba lahu. Sesungguhnya tidak ada seorang lelaki muslim, wanita muslim, siapapun dari kaum muslimin membaca zikir ini kecuali kebutuhannya akan Allah penuhi. Sahabat yang dicintai Allah, rutinkan untuk bisa membaca zikir ini, maka insya Allah kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, dahulu kota Java merupakan rebutan berbagai dinasti, mulai dari Romawi Bizantium selama Perang Salib hingga pemerintahan Islam Turki Utsmani. Bahkan Napoleon Bonaparte pernah menginjakan kaki di Java. Ini membuktikan pentingnya kota ini sebagai lalu lintas perdagangan dunia. Jarak Tel Aviv sekitar 2 jam perjalanan dari Yerusalem. Ini adalah ibu kota pemerintahan negara Israel saat ini. Ya, kami datang ke tempat ini. Siapa sangka, di balik ramainya daerah wisata Tel Aviv, ada sebuah masjid milik umat muslim. Tak ada yang mengira, tepat di negara penganut Yahudi ini, ternyata masih ada masjid yang berdiri kokoh. Nama masjidnya adalah Al-Mahmudiyah. Namun ada juga yang menyebutnya Al-Muhammadi. Nama masjid diambil dari khalifah yang membangunnya. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Syekh Muhammad Al-Khalili pada tahun 1715 Masehi, sewaktu kekhalifan Islam masih berkuasa. Masjid kokoh ini mengalami perluasan pada tahun 1812 sewaktu pemerintahan Muhammad Abu Nabud. Ternyata di bagian Tel Aviv lama ini masih ada warga Israel Muslim yang menggunakan Masjid Al-Mahmudiyah. Java adalah bagian dari kota Tel Aviv dengan paling banyak umat Muslim. Tercatat saat ini ada setidaknya 16.000 umat Muslim di sekitar Java. Bahkan dahulu pada tahun 45, masyarakat Muslim di Java merupakan mayoritas. Saat itu,
Jumlah penduduk Muslim di Java mencapai lebih dari 50.000 orang. Subhanallah, masjid ini menjadi saksinya, dan Allah masih menjaga masjid ini dengan begitu kokoh, lengkap dengan menaranya. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah hati ini terasa nyaman. Begitu saya datang dan menginjakkan kaki di masjid ini. Ini adalah Masjid Al-Muhammadi di daerah Tel Aviv. Jadi di Tel Aviv itu ada beberapa masjid, ya tidak banyak memang, bisa dihitung dengan jari. Ada beberapa yang besar, ada Masjid Muhammadi yang di tempat saya ada ini, lalu ada Masjid Hasan Bek dan ada Masjid Al-Bahar atau Masjid Laut ya, yang letaknya dekat dengan Laut Mediterania. Dan kalau saya lihat ini jamaah ya, ketika kita sudah jalan dan masuk ke masjid ini terasa sekali damainya, terasa sekali nyamannya. Nikmat luar biasa, apalagi didukung dengan arsitektur Turki. Ya, ini arsitekturnya Turki karena dibangun di masa khilafah Turki Ottoman. Ketika kita masuk itu bisa merasakan kenikmatan yang Masya Allah ya. Jadi kita capek jalan masuk ke masjid, hati kita nyaman, damai, badan kita pun terasa refresh ya, fresh sekali. Nah, saya teringat dengan satu hadis Nabi SAW dan mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kategori ini ya, bahwa nanti di hari kiamat tidak ada satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada 10 golongan yang dinaungi oleh Allah. Siapa mereka? Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang dia itu hatinya selalu terpaut dengan masjid. Bagaimana maksud terpaut dengan masjid? Dia ketika datang ke masjid nyaman, aman, damai, tentram. Pikirannya selalu ke masjid. Dia lihat apa kekurangan masjid, dia coba penuhi. Keinginannya selalu ke masjid. Inginnya selalu beribadah di masjid. Bahkan masjid dia bawa keluar masuk ke dalam hatinya. Sehingga dimanapun dia berada keinginannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini bisa terjadi, Masya Allah. Kalau kita bisa masuk dalam satu golongan di antara 10 golongan yang akan bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah anugerah yang luar biasa. Nah, di bulan suci ini kita diajarkan untuk senantiasa berangkat ke masjid, untuk senantiasa datang di masjid, apalagi di 10 terakhir. Nabi SAW menyunahkan kepada kita untuk i'tikaf, menyunahkan kepada kita untuk berdiam di masjid, beribadah, memperbanyak ibadah di dalam masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita di bulan suci Ramadan ini untuk bisa melaksanakan aktivitas i'tikaf di 10 hari terakhir ketika kita menjalaninya. Dan semoga ini menjadi satu modal kita untuk bisa mendapatkan naungan di mana nanti tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah poros syurga.